Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab analisis tren dan analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, di sini kelompok 3 sendiri itu beranggotakan Nur Hayati NPM 066, Pascalia Anggreni Puga NPM 067, dan saya sendiri Ervina Febianti NPM 075. Yang akan pertama kita bahas adalah analisis tren. Nah, analisis tren itu biasanya menggunakan data 2 atau 3 periode saja, tetapi jika kita menggunakan lebih dari 2 dan 3 periode, maka kita akan menggunakan metode angka indeks. Nah, angka indeks itu data keuangan yang digunakan untuk analisis tren adalah data paling awal, lalu dibandingkan dengan data selanjutnya. Nah, kemudian biasanya persentase pada posnya itu adalah 100%. Di sini ada tabel yaitu neraca pembanding PT Rai Ibrahim Tbk per 31 Desember 2003 dan 2006. Untuk mencari analisis tren, kita itu harus mengetahui nih tahun dasarnya itu tahun berapa, lalu bisa kita cari tahun pembandingnya. Nah, di sini rumus angka indeks sendiri itu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Nah, di sini juga terdapat tabel yaitu PT Rai Ibrahim Tbk neraca pembanding per 31 Desember 2003 dan 2006. Tahun dasarnya di sini tuh tahun 2003. Lalu kita bandingkan dengan tahun 2004. Nah, sebagai contoh kita bandingkan kasnya ya. Jadi pada tahun 2003 kasnya itu sebesar 100. Kita bandingkan dengan 2004 sebesar 140. Nanti kita masukkan ke rumus. Tahun pembanding yaitu tahun 2004 140 dibagi dengan tahun dasar 100 dikali dengan 100% sama dengan 140. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, uang kas pada akhir tahun 2004 itu sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. Yang kedua, uang kas pada akhir tahun 2004 itu naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan uang kas pada akhir 2003. Lalu yang ketiga, uang kas pada akhir tahun 2004 itu berjumlah 40% lebih besar dari uang kas pada akhir tahun 2003. Nah, seperti itu. Seterusnya juga seperti itu. Contohnya ya, itu pada kita bandingkan dengan tahun 2005. Maka rumusnya tetap sama, kita masukkan lagi. Tahun pembanding 2005 kasnya itu 150 dibandingkan dengan 100 lalu dikali dengan 100% sama dengan 150%. Nah, itu juga dapat ditarik kesimpulan seperti tadi. Yang pertama yaitu uang kasnya pada tahun 2005 itu 150% dari uang kas pada tahun 2003, lalu uang kas pada tahun 2005 itu lebih besar 50% jika dibandingkan dengan uang kas pada tahun 2003. Lalu kita cari contoh lain, piutang itu tetap sama rumusnya. Tahun pembanding 2003 tetap kita bandingkan dengan piutang pada tahun 2004. Di sini piutang pada tahun 2003 sebesar 540, 2004 sebesar 680, maka kita masukkan ke rumusnya. 680 dibagi dengan 540 dikali dengan 100% sama dengan 126. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu piutang pada akhir tahun 2004 itu sebesar 126% dari piutang pada akhir tahun 2003. Yang kedua, piutang pada akhir tahun 2004 itu lebih besar 26% jika dibandingkan dengan piutang pada akhir tahun 2003. Piutang pada akhir tahun 2004 itu naik sebesar 26% jika dibandingkan dengan piutang pada tahun 2003. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perubahan angka indeks pada laporan laba rugi. Rumusnya itu tetap sama, yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Nah, di sini ada tabel yaitu laporan laba rugi pembanding per tahun Desember 2003 dan 2006 PT Rai Ibrahim Tbk.
kita contohkan di penjualan. Nah, tahun dasarnya kita tentuin dulu, tahun dasarnya itu yang paling awal 2003, lalu kita bandingkan dengan tahun 2004 contohnya ya. Lalu penjualan pada tahun 2004 itu sebesar 2.850 dibagi dengan tahun dasarnya 2.600 dikali dengan 100% sama dengan 110%. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, penjualan pada akhir tahun 2004 itu 110% dari penjualan pada tahun 2003. Lalu yang kedua, penjualan pada akhir tahun 2004 itu 10% lebih besar jika dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun 2003. Lalu yang ketiga, penjualan pada akhir tahun 2004 itu naik sebesar 10% jika dibandingkan dengan penjualan pada akhir tahun 2003. Lalu, jika ingin dibandingkan dengan tahun 2005 maupun tahun 2006, rumusnya tetap sama dengan tahun dasar yaitu pada tahun 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nurhayati NPM 066 akan melanjutkan presentasi. Di sini kita masih akan membahas mengenai laporan laba rugi dari PT RI Ibrahim. Kita akan membandingkan atau melakukan analisis tren pada biaya operasi, di mana komponen biaya operasi yang pertama yaitu biaya penjualan. Di sini kita mengambil contoh dengan menggunakan tahun pembanding, yaitu tahun 2004 dengan biaya penjualan 530 dan juga tahun dasar menggunakan tahun 2003 dengan biaya penjualan 500. Maka tren yang terjadi pada tahun 2004 yaitu 530 dibagi dengan 500 dikalikan 100, maka tren yang terjadi yaitu sebesar 106%. Yang kedua, pada komponen biaya umum, jika kita mengambil contoh dengan menggunakan tahun pembanding yaitu tahun 2006 dengan biaya umum 270 dan juga tahun dasar tahun 2003 dengan biaya umum 260, maka tren yang terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 104% yang didapatkan dari 270 dibagi 260 dikalikan 100, di mana hasilnya itu 103,842% yang dibulatkan menjadi 104%. Dan pada total biaya operasi ini, kita mengambil contoh dengan mengambil tahun pembanding yaitu tahun 2006 dengan total biaya operasi 850 dibagi dengan tahun dasar tahun 2003 yaitu 760 dikalikan 100, maka tren yang terjadi pada tahun 2006 ini sebesar 112%, merupakan pembulatan dari 111,84%. Dan juga pada laba bersih operasi, kita akan menghitung angka indeks dari tren itu menggunakan tahun pembanding tahun 2005 sebesar 780 dan juga tahun dasar tahun 2003 yaitu 440. Dengan menggunakan rumus angka indeks sama dengan tahun pembanding 780 dibagi dengan tahun dasar 440, maka kita akan mengetahui bahwa angka indeks dari tren yang terjadi pada tahun 2005 itu sebesar 177% yang dibulatkan dari hasil 177,27% yang merupakan angka indeks pada tahun 2005 dari laba bersih operasi PT RI Ibrahim. Selanjutnya yaitu analisis yang kedua, yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, analisis perbandingan laporan keuangan ini merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan serta membandingkan laporan antara laporan ke-1 dan juga laporan keuangan lainnya dengan menyediakan informasi keuangan maupun data lainnya, baik itu dalam rupiah maupun dalam unit. Analisis perbandingan laporan keuangan ini memiliki dua model analisis. Yang pertama yaitu model analisis vertikal, di mana pada analisis vertikal ini kita hanya membandingkan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan untuk satu periode saja. Dan yang kedua yaitu model analisis horizontal, di mana pada analisis horizontal kita akan membandingkan laporan keuangan ini untuk beberapa periode. Ketika kita menggunakan analisis horizontal, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen-komponen laporan keuangan dari periode satu ke periode lainnya. Misalnya terjadi penurunan maupun kenaikan pada komponen-komponen laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, dengan menggunakan analisis horizontal, kita akan
mudah untuk mengetahui keputusan terkait apa saja yang harus kita lakukan sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan pada komponen laporan keuangan dari periode-periode tertentu. Nah, analisis perbandingan laporan keuangan ini dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi yang nantinya akan kita gunakan untuk melihat perkembangan dari suatu keadaan keuangan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada faktor penyebab perubahan dalam laporan keuangan neraca suatu periode. Nah, perubahan dalam laporan keuangan atau komponen-komponen laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya perolehan aktiva baru. Yang kedua, adanya pengurangan aktiva, misalnya terjadi karena adanya pelunasan utang piutang. Yang ketiga, berubahnya bentuk aktiva dari aktiva tetap ke aktiva lancar. Yang keempat, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi, di mana ini bisa dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal. Kelima faktor ini dan juga faktor perubahan lainnya nantinya akan menyebabkan adanya perubahan pada laporan keuangan dari suatu perusahaan. Dari melakukan analisis perbandingan laporan keuangan, kita akan mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan juga sifat dari perubahan tersebut. Nah, hasil analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu jumlah dalam rupiah, yang kedua jumlah penurunan dalam rupiah, yang ketiga jumlah kenaikan dalam rupiah, yang keempat perbandingan dalam persentase, dan yang kelima perbandingan dalam bentuk rasio. Dalam melakukan analisis perbandingan laporan keuangan secara model horizontal, kita bisa membuat kolom-kolom untuk mempermudah kita dalam melakukan analisis. Seperti yang ditunjukkan pada slide tersebut, di mana PT Ray Ibrahim Tbk ini menyajikan neraca perbandingan per 31 Desember 2006 dan 2007 dalam jutaan. Ketika kita melihat terjadinya perubahan-perubahan, yang pertama pada sisi aktiva lancar, ini kita akan melihat bahwa pada neraca perbandingan PT Ray Ibrahim ini terjadi perubahan, di mana pada sisi aktiva lancar berupa kas, ini terjadi kenaikan sebesar 100 juta rupiah atau sekitar 40% dari tahun 2006 sebesar 250 juta rupiah menjadi 350 juta rupiah pada tahun 2007. Yang kedua, pada rekening giro juga terjadi peningkatan sebesar 25 juta rupiah atau sebesar 14,3% dari tahun 2006, di mana pada tahun 2006 ini sebesar 175 juta menjadi 200 juta pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pembayaran lewat rekening giro dan juga setoran ke rekening giro tersebut. Yang ketiga, pada pos surat-surat berharga juga terjadi penurunan sebesar 90 juta rupiah atau sekitar 64,3% dari tahun 2006 yang disebabkan karena adanya pencairan dan juga penjualan surat-surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan PT Ray Ibrahim ini. Yang keempat, terjadi juga penurunan pada piutang sebesar 100 juta rupiah atau sekitar 28,6% yang disebabkan karena adanya pembayaran oleh debitur. Yang kelima, pada pos sediaan juga terjadi peningkatan sebesar 25 juta rupiah atau sekitar 20%, di mana pada tahun 2006 ini hanya sebesar 125 menjadi 150 pada tahun 2007. Nah, peningkatan pada sediaan ini disebabkan karena adanya pembelian sejumlah bahan baku dan juga sejumlah barang untuk diperdagangkan oleh PT Ray Ibrahim. Dan pada sisi aktiva lancar yang terakhir yaitu pada total aktiva lancar terjadi penurunan sebesar 40 juta rupiah atau sekitar 3,9% dari tahun 2006 yang hanya sebesar 1.040.000 rupiah menjadi 1 juta pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu pada sisi aktiva tetap, sisi pasiva lancar, utang jangka panjang dan juga sisi ekuitas pada PT Ray Ibrahim akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Paskalia Anggraini Puga NPM 067 akan melanjutkan presentasi. Dari sisi aktiva tetap, total aktiva tetap meningkat sebesar 1.650.000 atau sekitar 25,5% dari tahun 2006, sebesar 6.600.000 menjadi 8.250.000 pada tahun 2007 dengan rasio 1,25.
Hal ini disebabkan karena penambahan aktiva lebih besar dari yang dikeluarkan. Dan untuk total aktiva lain itu menurun sebesar 110.000 atau sekitar 25% dari tahun 2006 sebesar 360.000 menjadi 250.000 pada tahun 2007 dengan rasio 0,69. Hal ini disebabkan ada sebagian komponen lainnya sudah selesai seperti bangunan dalam proses. Dan untuk total aktiva meningkat sebesar 1.500.000 atau sekitar 18,8% dari tahun 2006 sebesar 8 juta menjadi 9.500.000 pada tahun 2007 dengan rasio 1,18. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aktiva secara keseluruhan. Dan dari sisi pasifa lancar, total utang lancar menurun sebesar 250.000 atau sekitar 31,1% dari tahun 2006 sebesar 800.000 menjadi 550.000 pada tahun 2007 dengan rasio 0,68. Hal ini disebabkan karena adanya utang yang sudah jatuh tempo atau lunas lebih besar ketimbang memperoleh utang baru. Dan dari sisi utang jangka panjang, total utang jangka panjang menurun sebesar 200.000 atau sekitar 4% dari tahun 2006 sebesar 4.750.000 menjadi 4.950.000 pada tahun 2007 dengan rasio 1,04. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan utang jangka panjang lebih kecil ketimbang pelunasannya. Dan dari sisi ekuitas, total ekuitas meningkat sebesar 1.550.000 atau sekitar 63,3% dari tahun 2006 sebesar 2.450.000 menjadi 4 juta pada tahun 2007 dengan rasio 1,63. Hal ini disebabkan karena semua komponen ekuitas seperti modal setor dan cadangan laba meningkat. Dan total pasifa itu meningkat sebesar 1.500.000 atau sekitar 18,8% dari tahun 2006 sebesar 8 juta menjadi 9.500.000 pada tahun 2007 dengan rasio 1,18. Hal ini disebabkan karena sebagian utang berkurang jumlahnya ketimbang ekuitas. Selanjutnya, pos-pos dalam laporan laba rugi PT Rai Ibrahim Tbk, laporan laba rugi perbandingan per 31 Desember tahun 2006 dan tahun 2007 dalam ribuan. Di sini bisa kita lihat bahwa laba kotor meningkat 300.000 atau sebesar 13,3% dari tahun 2006 sebesar 2.250.000 menjadi 2.550.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena penjualan yang meningkat. Total biaya operasi meningkat sebesar 130.000 atau sebesar 12,2% dari tahun 2006 sebesar 1.065.000 menjadi 1.195.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan biaya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, dan biaya lainnya. Dan juga laba kotor operasi meningkat 170.000 atau sebesar 14,4% dari tahun 2006 sebesar 1.185.000 menjadi 1.355.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena penjualan yang meningkat dan juga penyusutan meningkat 50.000 atau sebesar 12,5% dari tahun 2006 sebesar 400.000 menjadi 450.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aktiva tetap. Dan kemudian laba sebelum bunga dan pajak meningkat 230.000 atau sebesar 27,1% dari tahun 2006 sebesar 850.000 menjadi 1.080.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena penjualan yang meningkat. Dan untuk total biaya bunga menurun 250.000 atau sebesar 28% dari tahun 2006 sebesar 250.000 menjadi 180.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena jumlah utang bank yang berkurang atau lunas. Kemudian laba sebelum pajak meningkat 300.000 atau sebesar 50% dari tahun 2006 sebesar 600.000 menjadi 900.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penjualan. Dan juga laba sesudah bunga dan pajak meningkat 240.000 atau sebesar 50% dari tahun 2006 sebesar 480.000 menjadi 720.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena meningkatnya penjualan. Nah, untuk kasusnya, kelompok kami mengambil contoh kasus dari analisis perbandingan pengukuran kinerja keuangan dan analisis tren antara bank syariah dan bank konvensional. Di Indonesia sendiri,
Bank syariah muncul pertama kali pada tahun 1992 oleh pendirian Bank Muamalat Indonesia, dan setelah itu perkembangan bank syariah di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Dan menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2018, ada 12 bank syariah di Indonesia dan lebih dari 120 bank konvensional. Dan pada tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah bank syariah di Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun, sementara jumlah bank konvensional berubah-ubah. Selain itu, jumlah total aset bank syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu analisis keuangan bank syariah dan konvensional setelah krisis keuangan global. Nah, setelah krisis keuangan global, bank konvensional itu memimpin bank syariah dalam hal likuiditas. Hal ini itu dibuktikan dengan rata-rata NLAR, lalu LACD, dan LDR. Bank konvensional itu lebih liquid daripada bank syariah. Hasilnya itu menunjukkan bahwa bank konvensional menghadapi lebih banyak likuiditas daripada bank syariah. Tetapi bank syariah itu lebih kompeten dalam memenuhi penarikan mendadak dan tidak terduga. Setelah krisis keuangan global, bank syariah itu masih mendominasi bank konvensional dalam hal pengembangan bisnis. Hal ini itu juga akan memberikan perhatian bagi bank konvensional bahwa bank syariah itu akan menjadi pesaing serius dalam industri perbankan. Selanjutnya yaitu analisis tren bank syariah dan konvensional selama dan setelah krisis keuangan global. Nah, tren laporan laba rugi bank konvensional dan syariah untuk periode 2003 sampai dengan 2018, sehubung dengan total pendapatan operasional, total biaya operasi, total pendapatan operasional, dan laba bersih setelah pajak. Total pendapatan bank syariah dan konvensional itu selama periode tersebut itu tidak memiliki pertumbuhan yang signifikan. Nah, itu tuh ditunjukkan oleh ketidakstabilan pasar keuangan selama periode analisis tersebut. Aspek menunjukkan pendapatan operasional bank konvensional itu cenderung berfluktuasi selama periode analisis sementara total laba operasi bank syariah itu cenderung bertumbuh positif. Faktor terakhir yaitu laba bersih setelah pajak itu menunjukkan kepada kita bahwa aliran kedua bank itu semakin memburuk dari laba bersih setelah pajak pada tahun 2018. Ini dikarenakan pada tahun itu Indonesia itu memiliki ketidakstabilan dalam ekonomi. Hal itu ditandai dengan meningkatnya mata uang Indonesia hingga ke level tertinggi setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu kesimpulan kasus. Dari analisis perbandingan kinerja keuangan dan analisis tren yang dilakukan pada bank syariah dan konvensional, pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan bisnis, bank syariah ini lebih berkembang daripada bank konvensional, baik selama maupun setelah krisis keuangan global. Analisis tren menunjukkan bahwa terjadi tren yang baik dari neraca bank syariah, meskipun pada laporan laba rugi ini tidak ada perbedaan yang berarti. Hasil statistik juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kedua jenis bank ini menyangkut rasio likuiditas dan juga pengembangan usahanya. Dan juga tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam profitabilitas dan juga solvabilitas pada bank konvensional maupun bank syariah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan ketika forum diskusi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.